hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya khol. Pentingnya khol adalah akan menguak sejarah berlian-berlian atau intan-intan terpendam yang mungkin sebagian sekarang ini banyak melupakan. Atas perjuangan-perjuangan, tidak cukup dari perjuangan beliau saja, akhlak, adab beliau dan ilmu beliau dan kedudukan beliau indallahi a'la. Bila mana sudah tidak ada khol, bisa saja kita ini keparmen obor. Cek Sunda mah keparmen obor, Jawa kepaten obor. Maka dina ayana khol dina malam iya sesarengan henteu sanes ngalap barokahna para alim ulama, para leluhur simkuring sedayana anu parantos keparingan barokah ti Allah Ta'ala sebab turunan rahmah kersa mitutur atau menceritakan para sesepuh anu mulia linggihna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrus shalihin tanzilur rahmah, sabdana jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau menceritakan riwayat hidupnya para sholihin itu jadi sebab turunnya rahmah. Kalau sebab turunnya rahmah, pasti akan mendapatkan barokah. Yang sangat dikhawatirkan karena orang-orang sebagian itu tidak tahu dan tidak mengenal al-ulama atau para wali, bahkan terkadang menjauh dari para sesepuh, dari para alim ulama. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila umat ini lari dari para ulama, 3 hal akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi, akan dijabut barokah dari kita semuanya dalam ekonominya maupun pertaniannya. Nah, kalau kita sudah kehilangan barokah, apa jadinya? Yang ada gersang. Kalau sudah gersang, manusianya panas, buminya pun ikut panas, pohon-pohonnya pun ikut panas, gunungnya pun ikut panas. Pada akhir-akhir ini berapa gunung-gunung yang bererupsi? Tidak satu gunung waktu saya kecil, hanya paling kita melihat hanya gunung berapi, lainnya tidak. Sekarang ada gunung ini, gunung itu, gunung lain-lain. Karena apa? Ikut merasakan kehilangan barokah. Apakah kita ingin kehilangan barokah? Pastinya tidak. Kalau tidak, bagaimana? Harus kita mendekat kepada para al-ulama as-salihin wal awliya il-arifin. Dan semakin dekat kita kepada para beliau-beliau, apalagi kita tahu riwayat hidupnya para beliau. Banten ini Masya Allah luar biasa. Di sini ini sebenarnya gudangnya ulama. Bukan saya kebetulan di Banten lalu saya ngomong Banten, karena saya kenal Banten, saya ngerti Banten. Jadi saya berani mengatakan, kalau Banten menjadi percontohan
ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang qutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat, silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Annam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Annam, di situ hebatnya ada satu agama, ada dua kerajaan. Satu agama dua kerajaan ini bertikai tidak ada habis-habisnya, baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran, yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Annam, yang pada waktu itu Annam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham. Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan tidak heran, karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang. Di mana beliau? Di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnul Imam Abdullah Udmat Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibn siapa? Ibn Imam Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhadithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam, terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid, Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad Al bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhadithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas? Itu aja. Itu nasab.
Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu, sebodoh lah, dan saya tidak mau mengurusi itu aja. Kalau kita mengenal Indonesia, luar biasa kaya Indonesia, tidak kaya dalam soal dunia pertanian saja, kaya tentang keauliaan, tentang kewalian, tentang ulama. Di Jawa ini khususnya, dari mulai Banten, Serang, dari mulai Banten ini tiap pesisir sampai ke Gresik, tidak mati 1 kilo 1 atau 2 kilo 1 ada maqamatul aulia, luar biasa. Jadi pagar tanah Jawa ini tidak lepas pagar wali minal auliaillah. Coba kita urut saja dari sini. Setelah dari Serang, Banten, Serang ke Tangerang, Syekh Kuro, Tanara, tempat kelahiran Ki Nawawi. Maju lagi sedikit, Luar Batang, Kampung Bandan, Pangeran Jayakarta. Maju lagi Syekh Kuro, tidak jauh semuanya. Maju lagi sampai ke Indramayu, sampai ke Gunung Jati, sampai ke Tegal, sampai ke Semarang, Demak, semua pesisir sampai ke Gresik. Bapak-bapak kita bagaimana memperjuangkan dari mulai Aceh sampai zaman Wali Sembilan menghadapi Portugis dan lain-lainnya. Terus zaman Kanjeng Sultan Agung, Ki Ageng Tirtayasa, mengikuti jejak Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin Banten, berjuang untuk negaranya. Kita ini tinggal enaknya saja, kayak tumpeng itu sudah di meja, mengapa kita tuh terus saja tukaran atau congrah sendiri. Tinggal makan, ngemplok, mencukuri. Berapa yang andil ikut memerdekakan bangsa ini, memerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan. Dari Maulana Syarif Hidayatullah di Sunda Kelapa bagaimana berhadapan dengan Portugis, dibantu oleh Patih Banten yang luar biasa untuk memerdekakan dari tekanan Portugis. Tidak cukup itu saja, pada waktu di Lindrawardana di Majapahit dahulu, perjuangannya kayak apa beliau-beliau? Coba. Terus diturunkan kepada regenerasinya. Setiap wali 9 mempunyai keturunan, diteruskan oleh keturunan-keturunannya dan para muridnya. Ngangkat bambu runcing, walaupun persenjataan belum sempurna, masih kekurangan sekali, tapi patriotisme rijal, seorang yang rijal betul-betul, lelaki, mempunyai tanggung jawab, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan diri. Maka para ulama pada waktu itu bangkit. Indonesia tidak harus dijajah, tidak bisa dijajah, karena apa? Mempunyai harga diri, mempunyai jati. Itu yang terkandung dalam merah putih, sekalipun tidak tertera satu huruf pun, tapi di dalam merah putih mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tegaknya merah putih berdarah, bukan berhadiah. Betul? Ribut daya saeb-saeb. Nah, ayo, bangsa lain sudah maju ekonominya, pertaniannya, persenjataannya, masih harewos kene. Nanti yang urusan talqin sendiri, tahlil sendiri, dan macam-macam. Ditepuk tangan orang yang melihat Indonesia tidak bisa maju. Terus. Ayo. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Kayak apa kalau Maulana Yusuf mendengar, Maulana Hasanuddin mendengar, itulah wargaku, itulah bangsaku, itulah umatku, bahagianya kayak apa? Kalau kita melihat pecah belah, nangis para beliau dalam kuburnya. Apakah kita mau menjadi umat yang mengecewakan para beliau? Itulah malu rasanya, ribut terus. Untuk kita semuanya,
Jangan sampai kita ini menjadi umat yang memalukan para beliau. Itu yang penting, paham? Jangan sampai kita ini memalukan para beliau di dalam bakanya. Beliau bertanggung jawab untuk kita semuanya. Jangan dikira tidak. Termasuk saya. Jangan dikira kalau kita duduk di podium ini seolah-olah kita lepas. Paling benar kita sendiri. Seolah-olah kita mengeluarkan hadis dalil, seolah-olah kita tidak terlibat atau tidak terkait di dalam hadis atau ayat itu sendiri. Termasuk Habib Lutfi pertama kali yang nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala di hadapan Allah. Apakah kamu bisa mengucapkan demikian terhadap di Banten? Apakah kamu melakukan itu atau tidak? Atau menjadi biang kerok pecah belah? Dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira tidak. Berat jadi kiai, kalau lihat amplopnya sih tidak. Aman nih kata si aman. Aman kalau masuk amplop sini ya aman, jangan khawatir. Asyirul muslimin rahimakumullah. Inilah beratnya seorang mubalik. Tidak sekadar hanya kita pandai mengatur tutur kata, tapi kita takut sebenarnya. Kalian nanti dituntutnya, saya dulu dituntut. Ini kamu dijadikan cucu Rasulullah, kamu tanggung jawab tidak? Bisa memberikan contoh yang baik atau tidak?